Ci Yamahang Vadhami Tang Vadheta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Sama
sikkhapadang sammadiyami. Kami sukmicacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Sawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Suramiraya maja pamadadhana weramani sikkhapadang sammadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena moga sampada silena nikutin yanti tasma silang wikso yaye. Handayang dhamadesana aradhana karomase brahma saloka dipati sampati Brahma Sampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yisang cek hiro hiri ottapam sabpada cakna wijati bukan tak suka bulate jati marana kamino. Yesanca hiri ottapam sada samma upatita wirulha brahmacharya te santo hina punabhavati. Ia yang tidak memiliki rasa malu dan rasa takut berbuat salah akan selalu berputar dalam kelahiran dan kematian.
Tetapi ia yang tahu malu dan takut berbuat salah, dengan patuh menjalani kehidupan bersih brahmacharya, orang-orang ini akan segera mengakhiri rantai punarbhawa. Dikutip dari Itiwutaka Sukadhamma Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu, Bapak sekalian, selamat sore. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu kota buatan kita yang di sini, yaitu Payasi Sutta. Ya, sesungguhnya kota Dhamma ini panjang karena termasuk di dalam 3 nikaya. 3 ini ya panjang. 3 sama dengan dirga panjang. Kita sering mengatakan dirgahayu. Nah, dirgahayu itu ya panjang, sama dengan 3 itu ya panjang. Ini mengenai Payasi Sutta. Karena panjang, ini nanti bagi ringkaskan saja. Maka nanti memakai PPT supaya lebih ringkas. Nanti yang mahasiswa bisa merangkum juga lebih mudah. Ya, Ibu Bapak sekalian, dalam suatu ketika yang mulia Kumarakasapa diiringi oleh 500 biku melakukan perjalanan dari kota Kusala dan tiba di sebuah tempat namanya Setavia. Di situ, di kota Setavia ini terdapat seorang raja muda, ya, seorang pangeran, ya, dan dia raja muda ini panglima perang yang bernama Payasi. Nah, Pangeran Payasi ini menganut pandangan keliru. Pandangan kelirunya inilah yang juga ditanyakan kepada yang mulia Kumarakasapa di dalam 3 nikaya tersebut. Pandangan Pangeran Payasi adalah yang pertama, beliau tidak meyakini ada yang dikatakan sebagai dunia halus. Kalau kita mengenal makhluk halus, tapi beliau tidak meyakini. Jadi tidak ada pengimbal lahir secara spontan. Dalam agama Buddha, mengenal kelahiran itu ada 4 cara, yaitu ada yang melalui telur, lahirnya itu prosesnya dari telur, melalui kandungan, melalui tempat-tempat yang kotor, dan secara seketika. Kalau kita manusia ini proses kelahirannya lewat kandungan, tapi binatang juga ada yang lewat telur, ada yang lewat kandungan. Ada tempat-tempat kotor seperti nyamuk, segala itu kan dia berkembang biaknya di tempat yang kotor. Nah, salah satu inilah mengenai Opapatika lahir secara langsung. Kelahirannya apa? Kelahiran makhluk peta dan kelahiran makhluk dewa. Ini, tapi Payasi ini tidak percaya. Kedua, tidak ada akibat
dan pemetikan buah atau hasil dari perbuatan baik atau buruk. Pangeran Payasi memiliki pandangan seperti ini bukan tanpa alasan. Tentu sudah diuji coba. Karena ini bukan orang sembarangan. Oleh karena itulah Yang Mulia Bante Kumarakasapa ini beliau menjelaskan, yaitu menggambarkan dhamma dalam bentuk perumpamaan. Sebab dengan perumpamaan sesuatu yang sulit bisa mudah diterima. Kalau dijelaskan itu tidak mudah, tapi dengan perumpamaan orang mudah menerima. Tapi kalau dengan perumpamaan saja belum bisa terima, wah ini ya memang susah. Nah, kedua, dengan perumpamaan sesuatu pertanyaan itu sulit seperti apapun bisa. Kalau pandai memberikan satu perumpamaan, hanya saja kalau perumpamaannya itu salah ya celaka. Tetapi umumnya dengan perumpamaan itu lebih mudah. Nah ini, oleh karena itu dalam agama Buddha untuk menjawab itu ada 4 hal juga. Satu, kalau ada orang bertanya bisa dijelaskan panjang lebar. Kalau tidak mampu menjelaskan panjang lebar, ditanya balik. Jadi kalau orang bertanya itu tidak harus dijelaskan panjang lebar, ditanya balik. Kalau ditanya balik juga belum jelas, dikasih perumpamaan. Kalau dikasih perumpamaan juga tidak jelas, didiamkan saja. Diam itu jawaban. Daripada menjelaskan juga nggak ngerti juga, kita diamkan. Mau berdebat seperti apapun tidak mau terima. Mau buat apa? Ya diamkan. Diam itu juga jawaban. Sang Buddha kalau dia undang misalnya ada umat memakan, beliau diam itu jawaban. Tapi kalau kita diam berarti lain cerita. Jadi kalau kita ya persaksinya sudah berbeda. Jadi kalau diam bodoh. Nah, ditanya itu diam. Ya kapan diam, kapan menjawab, apa harus tahu. Jangan setiap ditanya diam terus, dia lain cerita. Inilah pertanyaan-pertanyaan dari Pangeran Payasi. Jadi kenapa tidak percaya dengan alam halus? Karena Pangeran Payasi ini memiliki sanak saudara, dan sanak saudara ini suka membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan. Kira-kira keluarga ini suatu ketika meninggal tidak? Kan mau meninggal juga. Saat mau meninggal dikasih pesan. Nanti kalau meninggal betul-betul masuk alam neraka, tolong kasih kabar. Tapi yang saya kasih kabar sama saudara nggak pernah kasih kabar, berarti kan tidak ada. Oleh karena itu, Yang Mulia Bante Kumarakasapa memberikan perumpamaan orang yang akan dihukum pancung. Jadi kalau orang ditangkap karena dia berbuat jahat, terus mau dihukum pancung, terus yang mau dihukum ini memberi pesan kepada orang yang mau memenggal kepalanya, tolong saya jangan dipenggal dulu, karena saya belum ngasih kabar kepada keluarga saya. Kira-kira tukang memenggal itu mengabulkan permintaannya itu tidak? Ya tidak akan dikabulkan. Begitu sudah waktunya, penggal selesai. Gitu. Tapi ya dengan jawaban ini juga tidak bisa terima. Beliau tanya lagi, ada saudara saya yang suka berbuat baik. Kalau tadi kan berbuat buruk, ini yang suka berbuat baik. Artinya tidak suka membunuh, tidak suka mencuri, tidak suka berzina, tidak suka berbohong, tidak suka mabuk-mabukan. Suatu ketika pas mau meninggal juga dikasih pesan, nanti kalau masuk neraka tolong cepat ngabari saya.
Tapi sampai beliau kasih waktu untuk memberi kabar, tidak ada memberi kabar. Berarti kelahiran secara halus surga itu tidak ada menurut Pangeran Bayasi. Maka nanti kalau saudaranya yang suka berbuat jahat itu saat mau meninggal dikasih pesan. Nah, kalau yang suka berbuat baik juga dikasih pesan, nanti suruh ngasih kabar. Nah, ini jawaban dari Yang Mulia Bante Kumara Kasapa ini dengan perumpamaan orang tersebut di dalam jamban. Jamban apa? Ya, jamban kalau sama toilet beda. Kalau jamban itu zaman dulu, kalau orang membuang kotoran kita manusia itu hanya tanah dilubangi, dikasih bambu, jadi bisa melihat tabungannya di bawah itu berapa tahun. Itu namanya jamban. Paling dikasih papan. Terus kalau orang-orang zaman old, aku tahu. Kalau zaman now itu beda. Ya, itu namanya jamban. Jadi melihat tabungannya seberapa, baunya seperti apa, nah ketahuan. Tapi kalau sekarang toilet kan dibikin, itu lubangnya di beberapa meter di sana, lubang kita di sini, kan gitu. Kalau zaman dulu ya namanya jamban, ya begitu belum ya lihat, nah kan gitu. Ini namanya jamban.